Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi masih dengan saya Dr. Fikri. Nah, kali ini masih di Kuala Lumpur, tepatnya di daerah Sri Gombak ya, Lip ya? Tuh. Sri Gombak. Depan saya ada junior, tapi dia tak mau tayang. Nah, dia nemenin gua aja sambil dia ketawa-ketawa. Saya lagi di lagi di tempat mereka, sini anak HMI cabang Malaysia ya. Nah, kali ini kita mau take video serial lecture lagi, tapi temanya ini agak sensitif sebenarnya. Kita akan bicara soal takdir. Nah, ini takdir ini yang berbahaya ini, karena bagi sebagian orang takdir itu deterministik, sudah kausalitas, sudah ditentukan sehingga terkesan dengan takdir kita kehilangan kebebasan. Nah, semua itu sudah ditentukan. Ada azan, kita skip dulu. Oke, kita lanjut bahasan kita soal takdir. Tapi ini bukan tafsir ya, sekali lagi saya garis bawahi. Ini bukan tafsir Quran, bukan. Jadi kita membahas takdir tidak dalam perspektif Quran, tidak dalam perspektif sunnah, tidak dalam perspektif fikih dan lain-lain sebagainya. Nah, kita akan bahas takdir dari dua perspektif, yaitu perspektif sains dan filosofi. Nah, ini yang menarik nih, membahas bahasan takdir dari perspektif sains dan filosofi. Tapi jangan khawatir, kita masih bersandar pada basis epistemologi tauhid ya, epistemologi tauhid. Nah, apa itu takdir? Jadi sebenarnya awal juga saya percaya bahwa Dr. Fikri Suadu itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari matinya kapan, tahun matinya kapan, jam matinya kapan, menit matinya kapan, detik matinya kapan. Awalnya saya meyakini itu 100%, tapi sekarang sudah tidak lagi. Bahwa saya akan mati, ya, bahwa saya ditakdirkan someday saya akan meninggal. Yes, saya akan meninggal. Tapi saya tidak percaya bahwa Allah sudah menentukan tahun kematian saya, hari kematian saya, bulan kematian saya, hari kematian saya, jam kematian saya, menit kematian saya, dan detik kematian saya. Saya tidak percaya lagi soal itu. Bagi saya kalau Tuhan sampai di wilayah itu, Tuhan terlalu sadis. Ya, ini si Alif ketawa nih di depan. Jadi kalau Tuhan menentukan sampai di wilayah itu, Tuhan terlalu sadis. Terlalu sadis. Nah, kalau itu sudah ditentukan, maka anak-anak muda yang meninggal di usia 35 tahun, nanti dia bisa protes ke Tuhan di akhirat sana. Saya percaya akhirat, masih percaya akhirat. Nanti dia akan protes ke Allah, ya Allah, kenapa engkau matikan di usia 35 tahun, sehingga saya tidak memiliki kesempatan untuk bertobat di usia 40 tahun. Nah,
Itu kan repot kalau ada ada yang bertanya begitu. Sementara faktanya memang ada yang meninggal di usia 50-an tahun. Nah, jadi atas dasar itu akhirnya timpang ini, seolah-olah Tuhan atau Allah terlalu sadis mematikan seseorang berdasarkan umur-umur tertentu. Nanti saya ulangi tadi, yang usia 30 tahun bisa dia protes nanti ke Allah. Ya kan? Nah, jadi kita akan bicara soal takdir dari perspektif neurofilosofi, terutama untuk saya pribadi, sehingga saya bisa berdamai. Saya bisa berdamai dengan prinsip keadilan ilahiyah dalam konteks ada orang yang meninggal 30, ada orang yang 40, 70, bahwa itu di luar intervensi Tuhan. Gitu. Tuhan tidak mengintervensi, Tuhan itu tidak secara tiba-tiba telepon malaikat maut, malaikat maut pergi cabut tuh nyawa si Alif hari ini. Tidak, nggak begitu. Si Alif ketawa. Atau malaikat maut besok kamu cabut nyawa Dr. Fikri. Nggak begitulah, ya. Maksudnya Tuhan tidak sampai di wilayah itu dalam menentukan kematian seorang. Bahwa Tuhan menetapkan ukuran-ukuran kehidupan termasuk ukuran kematian, yes, exactly, I'm agree. Saya setuju di wilayah itu. Bahwa Tuhan sudah menetapkan batasan kematian, sehingga begitu seorang itu sampai di batasan itu dia pasti mati. Itulah takdirnya. Begitu. Jadi ibarat ada kotak segi 4. Di dalam kotak adalah ukuran kehidupan, di luar kotak adalah ukuran kematian. Ketika seorang hidup dalam kotak, tidak pernah keluar kotak, maka dia tidak akan pernah berjumpa dengan yang namanya kematian. Ketika tiba-tiba oleh faktor satu adalah hal, dia dengan sukarela berjalan keluar kotak atau dipaksa keluar kotak, atau tanpa dia sadari tiba-tiba ada kekuatan lain yang mendorong dia keluar kotak, maka disitulah kematian dia. Bagi saya mengimani batasan kematian dan kehidupan itu di wilayah itu. Sehingga kalau ada orang bertanya ke ya Allah kenapa saya usia 30 sudah meninggal? Jawab Allah gampang aja. Karena ente sudah melanggar batasan minimal, batas-batas kehidupan, sehingga ente berpindah ke batas ukuran-ukuran kematian, matilah. Tapi kalau tiba-tiba perintah dari istana ilahiyah tiba-tiba Jibril malaikat pencabut nyawa kau cabut tuh, enggak lah. Tidak se ekstrim itu. Jadi ada ukuran kausalitas. Nah, takdir itu bekerja di wilayah kausalitas, deterministik itu wilayah kerja takdir. Misalnya tekanan darah itu kausalitas. Bahwa darah orang normal itu 120/80. Nggak ada satu manusia di muka bumi yang bisa merubah takdir itu. Itu takdir, itu ukuran. Kalau kita berlari, maka ukuran tekanan darah kita akan naik. Itu takdir karena kita lari. Maka tekanan darah kita akan naik. Kalau kita santai-santai di rumah, tekanan darah kita tidak akan naik. Kalau kita berjalan atau lari 100 meter kerja berat, kita akan lelah. Itu takdir karena ada konsumsi energi dalam metabolisme sel. Itu deterministik, kausalitas yang nggak bisa kita rubah sama sekali. Itu wilayah takdir. Nah, jadi takdir itu adalah ukuran-ukuran itu. Nah, jadi bukan tiba-tiba saya sedang duduk, sedang tidak apa-apa, tiba-tiba Allah takdirkan besok kamu kena HIV/AIDS. Tidak begitu ini urusan. Bahwa untuk kena HIV/AIDS ukurannya adalah Anda harus kontak dengan virus HIV itu. Selama Anda tidak kontak, Anda tidak akan kena HIV. Begitu loh. Jadi ukuran-ukuran itu, kausalitas itu ukuran deterministik. Nah, kita mengenal dalam tradisi filsafat namanya dunia natural. Ya? Alam natural. Terutama dalam konteks peripatetik. Nah, saya tiba pada kesadaran ini
ketika saya membaca surat Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawa waladzi qaddara falafa. Ada waladzi akhrajal mar'a. Nah, qaddara. Jadi ini soal bagi saya ini soal penciptaan, di mana ayat ini memention sifat Allah yang maha tinggi, yang maha suci, ya. Ketinggian dan kesucian itu karena berkaitan dengan nama Allah yang menciptakan. Nah, Allah sebagai sebab primer, first causa, ya, sebab awal yang menyebabkan, yang menciptakan sesuatu, ya. Sementara Allah sendiri tidak diciptakan, ya. Allah menciptakan sesuatu, sehingga dalam konteks dia sebagai pencipta, ayat ini menggunakan kata tinggi dan suci. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa waladzi qaddara. Jadi kenapa Allah menciptakan? Jadi Allah menciptakan sesuatu itu dalam dan memberikan ukuran-ukuran tentang apa yang dia ciptakan. Program A to Z sudah diprogram di situ. Nah, jadi itu ukuran takdirnya, itu ukurannya qadarnya, itu ukuran ketetapan-ketetapan yang sifatnya ilahiyah. Berapa pergerakan usus saya per menit, berapa energi dalam metabolisme sel saya, jarak pandang saya, batas suara saya, toleransi pendengaran saya, ambang nyeri saya, apalagi sensitivitas saya, apalagi pergerakan usus, pergerakan paru-paru, denyut nadi, metabolisme dalam sel, sekresi hormon, itu semua sudah ditetapkan Allah dalam konteks ukuran-ukuran. Qadarnya itu sudah ditetapkan di situ. Nah, kita bermain di wilayah qadar, di wilayah ukuran itu, di wilayah takdir itu. Nah, kalau Anda makan, takdirnya Anda, ukurannya Anda akan kenyang. Kalau Anda tidak makan, ukurannya maka Anda akan lapar. Itu takdir yang tidak bisa kita ubah sama sekali. Nah, tapi kalau soal kematian tidak. Misalnya begini, saya kasih analogi deh. Ukuran kehidupan misalnya kita analogikan dengan air atau bensin lah. Seperti di bensin mobil A dan mobil B, mobil C masing-masing diberikan minyak 20 liter. Oke? Minyak 20 liter. Mobil A dia digunakan 2 minggu sekali, dihidupkan tiap minggu, 1 minggu sekali atau 3 hari sekali dihidupkan, pelan-pelan, tidak digas sana sini. Nah, otomatis konsumsi energi dia sedikit. Nah, mobil B begitu dihidupkan digas terus, digas terus, pokoknya digas lah. Tiap hari dihidupkan, tiap hari dipanaskan, tiap hari dipakai jalan, tapi jalannya biasa-biasa aja. Maka konsumsi energi dari mobil B lebih tinggi dari mobil A. Maka logikanya adalah mobil B akan cepat kehabisan bensin daripada mobil A. Mobil C dihidupkan tiap hari, digas tiap hari, keluar ke jalan dia juga gas tiap hari. Nah, maka dari 3 prinsip ini mobil C duluan habis. Nah, kalau kita relasi dengan kematian seseorang, ketika energi itu sudah diberikan, tergantung kita yang pakai. Kalau kita pakai slow, kita santai-santai, ya, kita relax, kita ringan-ringan aja, umur kita insya Allah panjang. Karena energinya nggak kita habiskan secara radikal, signifikan. Kalau ente bawaan tiap hari marah-marah, teriak-teriak, spanning terus, tensi tinggi, lari terus, aktivitas dan lain sebagainya, maka otomatis semua energi dalam tubuh Anda itu akan dipakai lebih terkuras dibandingkan dengan yang santai-santai tadi. Maka dalam konteks ini, dalam konteks medis, ya saya bisa jaminkan bahwa si A ini akan si B ini akan cepat mati daripada si A. Nah, takdir itu begitu, ukuran kematian itu seperti itu. Jadi tidak tiba-tiba Allah dari atas langit singgah sana tiba-tiba telepon malaikat pencabut nyawa.
besok kau cabut tuh nyawa Dokter Fikri ya. Enggak begitu, tidak begitu. Tapi bahwa kalau hari ini saya tiba-tiba ambil pisau, saya potong nadi saya, maka saya menjumpai kematian saya sekarang. Karena kenapa? Ukuran saya untuk hidup memerlukan volume darah sekian liter, sehingga kalau pembuluh darah saya buka, volume darah saya keluar, maka volume darah dalam tubuh saya akan berkurang sampai di batas minimal kehidupan saya. Ketika itu dilewati, maka saya mati. Jadi itu takdir kematian. Tiba-tiba hari ini saya duduk, langsung saya tutup hidung, saya tak bernafas, maka saya akan mati. Karena kenapa? Ambang karbon dioksida dalam darah saya meningkat, dalam sel saya meningkat, melewati ambang batas maksimal yang bisa ditoleransi oleh tubuh biologi saya. Demikian juga sebaliknya, ketika saya tidak bernafas, maka kadar oksigen dalam sel saya, dalam darah saya itu secara radikal akan berkurang, sehingga dia akan menuruni, melewati ambang batas di mana sel saya itu hidup. Ketika kadar oksigen itu melewati ambang batas minimal, sel saya mati. Ketika sel-sel saya mati, maka jaringan saya mati. Ketika jaringan saya mati, maka organ saya mati. Ketika organ saya mati, maka sistem organ saya mati. Ketika sistem organ saya mati, maka Dr. Fikri Swadhu meninggal dunia. Itulah ukuran batasan takdir. Begitu. Kita nggak bisa merubah ukuran-ukuran itu. Tapi kita memiliki kebebasan untuk memilih apakah kita akan menjaga ukuran-ukuran itu sehingga tetap terjaga, atau kita akan melanggar ukuran-ukuran itu. Disitulah pilihan bebas itu berada. Nah ya, jadi firm, saya masih Ahlussunnah wal Jamaah karena saya masih percaya pada ketetapan yang sifatnya determinan takdir, dan juga saya masih percaya ada wilayah pilihan bebas. Itu kan prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Dua-dua saya percaya. Nah, tapi saya tiba pada kesimpulan ini karena perspektif yang saya gunakan adalah filsafat dan sains, bukan tafsir Al-Quran, bukan fikih, bukan sunnah. Jadi itu mungkin sharing dari saya. Ini sudah mau 20 menit. Terima kasih. Jadi sekali lagi, takdir, ukuran semua manusia, semua makhluk itu sama. Itulah prinsip keadilan ilahiyah. Takdir saya, takdir si Alif, takdir yang lain-lain, takdir Anda semua, kita memiliki takdir yang sama, ukuran yang sama. Kita memiliki tekanan darah yang sama ukurannya. Kita memiliki ambang batas toleransi terhadap oksigen dan karbon dioksida yang sama. Kita memiliki jumlah volume cairan tubuh yang sama. Kita memiliki prinsip metabolisme sel yang sama. Takdir kita sama dalam konteks itu, sehingga dalam prinsip ini Allah tidak membeda-bedakan si fulan dan si fulan. Tidak ada pembedaan, pengkultusan dan pengistimewaan seseorang, satu individu dengan individu lainnya. Ya. Nah, yang membedakan bukan letak pada takdir tadi, yang membedakan pada pilihan-pilihan inisiatif kita. Di wilayah itu kita berbeda. Nah, maka yang akan dimintai pertanggungjawaban nanti adalah hal-hal yang berkaitan dengan inisiatif personal kita sebagai individu, bukan hal yang sudah Tuhan takdirkan. Ukurannya. Jadi terima kasih, semoga bermanfaat. Saya Dr. Fikri undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.